Assalamualaikum teman-teman, ngerangkum bareng Teteh lagi yuk. Kali ini materinya sesuai FR lagi, tapi sebelum ke materi jangan lupa di subscribe dulu ya. Sebelum ke materi selanjutnya mau revisi dulu materi di video sebelumnya tentang pertemuan pada ibu hamil. Pertemuannya ada 4 kali. Materi pertemuan pertama yaitu apa kehamilan, keluhan saat hamil, perubahan fisik ibu hamil, perubahan emosional pada ibu hamil, pemeriksaan kehamilan, pelayanan kesehatan ibu hamil, menjaga ibu hamil sehat dan janin sehat cerdas, hal-hal yang harus dihindari ibu saat hamil. Materi pertemuan kedua ada tentang persalinan, tanda-tanda persalinan dan proses persalinan, IMD, KB pasca salin, mitos, dan hal-hal yang harus dihindari. Materi pertemuan ketiga ada pencegahan penyakit komplikasi kehamilan seperti anemia, kek, dan lain-lain. Yang kedua tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nipas. Materi di pertemuan keempat ada tanda bayi lahir sehat, perawatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan neonatus, tanda bahaya bayi baru lahir, cacat bawaan, metode kangguru, posisi menyusui yang benar, imunisasi, hal-hal yang perlu dihindari, dan akte kelahiran. Selanjutnya ada tentang hormon-hormon kehamilan. Yang pertama HCG untuk menjaga kehamilan dan perkembangan janin. Yang kedua HPL menyiapkan nutrisi yang dibutuhkan janin, merangsang kelenjar susu di payudara. Yang ketiga ada estrogen, fungsinya membentuk pembuluh darah baru untuk menyalurkan nutrisi ke janin, membantu dalam pemberian nutrisi yang dibutuhkan janin untuk berkembang, mendukung perkembangan janin, meningkatkan aliran darah dalam tubuh, termasuk darah ke kulit, sehingga menimbulkan kesan glowing pada beberapa ibu hamil. Lalu ada hormon progesteron, menjaga otot rahim tetap rileks selama kehamilan, menjaga ketebalan dinding rahim selama janin berkembang, menjaga sistem kekebalan tubuh terhadap kehadiran janin di tubuh, menyiapkan payudara untuk memproduksi ASI. Oksitosin, hormon oksitosin berperan penting dalam proses melahirkan. Hormon ini melenturkan leher rahim pada akhir kehamilan sehingga bayi lebih mudah untuk keluar. Di saat yang sama, hormon ini juga akan menstimulasi puting susu untuk memproduksi air susu dan merangsang kelenjar Montgomery di sekitar puting dan areola sehingga setelah lahir bayi langsung bisa menyusu. Keenam ada prolaktin. Hormon prolaktin akan mengalami peningkatan sebanyak 10-20 kali lipat. Peningkatan hormon ini bermanfaat dalam mempersiapkan jaringan payudara untuk menyusui dengan membantu menghasilkan produksi ASI yang melimpah. Hormon kehamilan memiliki fungsi yang penting untuk kesehatan ibu dan janin. Lanjut ke manfaat senam nipas. Selain membuat tubuh lebih sehat dan segar, berikut adalah beberapa manfaat senam nipas bagi ibu yang baru saja melahirkan. Mengurangi resiko stres setelah melahirkan karena dengan olahraga, tubuh akan menghasilkan hormon endorfin yang memperbaiki suasana hati. Mengecilkan perut setelah melahirkan dengan mengencangkan otot di sekitarnya. Meningkatkan kualitas tidur. Membantu menurunkan berat badan terutama saat dikombinasikan dengan pola makan yang benar, meningkatkan stamina dan kebugaran sehingga ibu lebih nyaman saat mengurus bayi yang baru lahir, membantu mengencangkan vagina setelah melahirkan, membantu mengatasi kesulitan menahan buang air kecil atau inkontinensia urin yang kerap terjadi usai kehamilan. Yang selanjutnya ada suhu inkubator berdasarkan umur dan berat bayi pada bayi baru lahir. Pada bayi kurang dari 1.500 gram pada hari 1 sampai 10 hari 35 derajat Celcius, 11 hari sampai 3 minggu 34 derajat Celcius, 3 sampai 5 minggu 33 derajat Celcius, lebih dari 5 minggu 32 derajat Celcius. Jika berat badan bayi 1.500 sampai 2.000 gram. Jika 1 sampai 10 hari 34 derajat Celcius, 11 hari sampai 4 minggu 33 derajat Celcius, lebih dari 4 minggu 32 derajat Celcius. Jika berat badan bayi 2100 sampai 2500 gram, 1 sampai 2 hari 34 derajat Celcius, 3 hari sampai 3 minggu 33 derajat Celcius, lebih dari 3 minggu 32 derajat Celcius. Jika bayi lebih dari 2.500 gram, 1 sampai 2 hari 33 derajat Celcius, lebih dari 2 hari 32 derajat Celcius.
Lanjut ke pemberian nutrisi pada BBLR. Jika berat kurang dari 1.500 gram, biasanya perlu cairan IP segera setelah lahir, menggunakan larutan glukosa 10% dan NaCl 0,9%. Dengan perbandingan 4:1, yang ketiga jumlah cairan 70-80 ml per kilogram BB per hari pada hari pertama, dinaikkan sebanyak 10 ml per kilogram BB per hari sampai dengan mencapai 150 ml per kilogram BB per hari. Bila tanpa komplikasi, segera minum per oral secara bertahap, IP berhenti secara bertahap. Walau fungsi organ sudah baik karena cadangan lemak sedikit dan bayi mudah hipoglikemi, perlu sering diberi cairan IP glukosa di samping minuman oral secepatnya. Bila refleks hisap dan menelan masih lemah, pemberian minuman dilakukan melalui sonde lambung setiap 2-3 jam. Jika berat lebih atau sama dengan 1.500 gram, bila tanpa komplikasi, diberikan minuman per oral mulai dengan 50-100 ml minum tiap 2-3 jam tiap hari, volume dinaikkan 5-10 ml per kali pemberian. Lanjut ke KB oral. Yang pertama ada pil kombinasi yang terdiri dari monopasik, bipasik, dan tripasik. Dengan ini penjelasannya ya, monopasik 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progestin dalam dosis yang sama dan 7 tablet tanpa hormon. Bipasik 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progestin dalam 2 dosis yang berbeda dan 7 tablet tanpa hormon. Tripasik 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progestin dalam 3 dosis yang berbeda dan 7 tablet tanpa hormon. Lanjut ke minipil. Minipil hanya mengandung hormon progesteron. Biasanya wanita yang tidak bisa mengkonsumsi estrogen karena kondisi medis tertentu bisa menggunakan pil jenis ini. Dosis progesteron pada pil mini juga terhitung lebih sedikit daripada pil KB kombinasi. Minipil bekerja dengan cara menebalkan lendir di sekitar leher rahim sehingga sperma tidak bisa penetrasi jauh lebih dalam. Pil ini juga bisa menipiskan rahim agar sel telur tidak bisa menempel pada dinding rahim. Beberapa efek samping minipil adalah perubahan berat badan, siklus haid kacau, mual dan muntah, sakit kepala, nyeri payudara, kelainan kulit, menstruasi berhenti, dan nyeri pada perut. Waktu penggunaan minipil hari 1-5 siklus haid. Bila di atas hari ke-5 atau tidak haid, dapat digunakan tiap saat asal dipastikan tidak hamil. Namun jangan melakukan hubungan seksual atau menggunakan kontrasepsi lain untuk waktu 2 hari. Pada ibu menyusui 6 minggu sampai 6 bulan pasca persalinan dan tidak haid, dapat dimulai setiap saat. Pada ibu menyusui 6 minggu sampai 6 bulan pasca persalinan dan sudah dapat haid, dapat dimulai dari 1-5 hari siklus haid. Sekian rangkuman materi. Mohon maaf agak acak-acakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang salah mohon dikoreksi dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.